awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ibu rumah tangga yang bernama Annie dan suaminya yang bernama Peter. Annie sendiri berprofesi sebagai pengacara dan suaminya berprofesi sebagai dokter. Mereka berdua sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang merupakan anak kembar. Di sini Peter berencana untuk membawa anak dari istri pertamanya untuk tinggal bersama mereka, di mana sebelumnya anaknya tinggal bersama ibu kandungnya. Singkat cerita, Peter pun langsung membawa dan memperkenalkan anaknya kepada Annie yang bernama Gustav. Namun di sini Gustav masih terlihat canggung tinggal bersama mereka dan ia juga tidak menyukai ibu tirinya tersebut. Di sisi lain, Annie juga tidak menyukai kehadiran Gustav sampai-sampai ia menceritakan sebuah masalah keluarganya kepada saudara kandungnya. Singkat waktu, saat Annie pulang kerja, ia melihat rumahnya dalam keadaan berantakan dan tidak sengaja menemukan buku cerita dewasa di kamarnya si Gustav. Sehingga ia pun langsung memperingatkan Gustav kalau buku tersebut sama sekali tidak cocok untuknya. Keesokan harinya, Annie yang pulang kerja pun mendapati keadaan rumahnya yang baru saja dibobol maling dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan pada saat itu, Annie tidak sengaja menemukan sebuah gantungan kunci di kantong celananya si Gustav, di mana gantungan kunci itu merupakan pemberian si kembar kepada Gustav, sehingga ia pun mulai mencurigai jika Gustav dalam dari perampokan rumahnya tersebut. Karena sebelumnya ia juga pernah menemukan kunci itu di depan pintu rumah dan menaruhnya di dalam tas yang telah dicuri, sehingga ia pun semakin yakin jika Gustav telah mencurinya. Dan saat itu Annie pun meminta Gustav untuk menjaga perilaku di rumahnya tersebut. Pada suatu malam, Gustav yang membawa seorang wanita ke rumahnya yang bernama Amanda. Ia pun langsung memperkenalkannya kepada Annie. Setelah itu, ia pun langsung pergi ke kamar. Annie yang sedang mengerjakan tugas pun mulai terganggu setelah mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar si Gustav. Tak lama dari itu, Annie pun mulai merasakan rasa sakne yang ia pun langsung berkaca di depan cermin sambil membayangkan tubuhnya yang masih sangat oke walaupun sudah kendut. Dan ketika suaminya sudah pulang pun, Annie yang sudah tidak tahan langsung mengajak sang suami untuk bermantapan. Beberapa hari kemudian, Annie pun mengajak Gustav dan anak kembarnya pergi bermain ke tepi danau. Gustav yang bosan berenang sendirian pun langsung mengajak Annie untuk ikut berenang bersamanya. Sejak saat itulah mereka pun mulai terlihat akrab satu sama lainnya. Setibanya di rumah, mereka pun kembali menghabiskan waktu berdua sambil menceritakan kisah mereka masing-masing. Scene pun berpindah kepada Peter yang sedang mengadakan pertemuan dengan teman satu profesinya. Annie yang merasa bosan dengan perbincangan mereka pun memutuskan untuk duduk sendirian. Di sisi lain, Annie yang melihat Gustav pun langsung mengajaknya pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Setibanya di sana, mereka pun langsung berbincang-bincang satu sama lainnya. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Gustav mendapatkan sebuah pesan dari Amanda, sehingga ia pun harus segera pergi untuk menemuinya. Keesokan harinya, di saat mereka semua sedang bermain petak umpet, Gustav dan Annie tidak sengaja bersembunyi di tempat yang sama. Gustav yang memegang tangan dan bahu Annie pun membuat Annie terangsang. Dan saat malam tiba, Annie yang sudah tidak tahan lagi pun langsung masuk ke kamar Gustav dan ia pun mengajaknya untuk bermantap-mantap. Sejak saat itu mereka pun setiap hari melakukan ritual tersebut, dimulai dari kamar, toilet, hingga di kebun. Singkat cerita, Annie dan sekeluarga mengadakan pesta ulang tahun si kembar, dan saat itu Annie yang hendak mengambil air minum pun diikuti si Gustav yang langsung mengajaknya bercumbu. Namun hal itu tidak sengaja dilihat oleh Lina yang kebetulan lewat di tempat tersebut. Annie yang merasa kecewa pun langsung memarahi Gustav dan mengakhiri hubungannya tersebut. Akibat kejadian tersebut, Peter pun memasukkan Gustav ke sebuah asrama. Setibanya Peter kembali, ia langsung mengatakan kepada Annie jika ia telah mengetahui hubungan terlarang tersebut. Karena sebelumnya Gustav menceritakan semuanya kepada Peter. Annie yang tidak mau keluarganya hancur pun langsung membantah semua tuduhan tersebut. Dan ia malah mengatakan bahwa Gustav adalah orang yang telah merampok rumahnya tempo waktu. Dan tak kenapa dengan gampangnya si suaminya tersebut malah percaya kepada Annie. Beberapa hari kemudian, Gustav pun mendatangi kantor Annie dan memintanya untuk mengakui semua agar ia bisa memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Namun Annie tetap bersikeras tidak mau mengatakan yang sejujurnya kepada Peter. Di malam harinya, Gustav kembali datang ke rumah Annie untuk bertemu dengan ayahnya. Ia ingin menjelaskan yang sejujurnya kepada ayahnya, namun sayang Peter masih tertidur. Annie yang tak mau rahasianya terbongkar pun langsung membohongi Gustav jika ayahnya tidak mau lagi bertemu dengannya, sehingga ia pun berhasil mengusir si Gustav. Beberapa hari berlalu, Peter pun mendapat laporan dari mantan istrinya bahwa Gustav telah menghilang dan sudah lama tidak masuk ke sekolah. Keesokan harinya Peter langsung pergi mencari keberadaan Gustav, sedangkan Annie juga sangat khawatir karena dirinya pernah mengusir si Gustav. Singkat cerita, saat Peter pulang ke rumah, ia langsung diberitahu bahwa Gustav telah tewas membeku akibat tertimbun salju selama berbulan-bulan di tengah hutan. Keesokan harinya keluarga mereka pun pergi ke tempat pemakaman si Gustav. Dan film pun berakhir.